Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afan Ekal Usman dari Prodi Bisnis Digital Maba S1, di mana saya di sini ingin menjelaskan dan menganalisis tugas yang diberikan oleh Bapak dosen berupa film dokumenter yang mana kami akan menganalisis video tersebut. Baik, yang mana video ini selaku saya akan menganalisis video tersebut yang mana ia berjudul Samin versus Semen. Sebelum itu, kita ingin mencari tahu terlebih dahulu apa yang disajikan oleh film ini. Yang mana setelah saya menonton film tersebut, saya mendapati bahwasanya ternyata film itu menyajikan sebuah konflik yang mana terjadi di sebuah pegunungan kendeng di daerah Jawa Tengah antara masyarakat adat, sedulur sikap, dan para petani lokal melawan rencana pembangunan pabrik semen oleh korporasi besar. Kasus Kendeng adalah potret nyata gesekan antara agenda pembangunan ekonomi yang masif dengan hak-hak dasar rakyat serta kelestarian lingkungan. Di mana analisis ini akan mengungkap bagaimana konflik ini menguji implementasi nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 di tengah dinamika dan pembangunan negara. Baik, kita masuk ke analisis. Di mana pada analisis ini berfokus pada konflik keadilan dan kearifan lokal. Inti dari pertentangan ini yakni tak lain dan tak bukan adalah isu keadilan sosial. Sejalan dengan apa yang ada di sila kelima Pancasila. PPKN menekankan bahwa pembangunan harus ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa adanya terkecuali. Namun dalam film ini, yang tadinya para petani kendeng telah mencapai sebuah kesejahteraan dengan cara mereka sendiri, yaitu melalui pertanian dan banyak hal yang lagi. Namun rencana pabrik tersebut membuat hal tersebut hancur. Di mana karena adanya rencana pabrik ini mengancam dan merampas sekitar 180 hektar lahan pertanian milik ratusan orang. Pemerintah dan koperasi sering menggunakan bahwasanya hal ini buat kesejahteraan. Namun tak ada kesejahteraan yang didapatkan oleh hal tersebut. Di sisi lain, film ini juga menyiratkan adanya dominasi kepentingan kapitalis yang mengorbankan mata pencarian dan cara hidup masyarakat adat. Keadilan sosial berarti pemerintah wajib, di mana tadi kita menjelaskan bahwasanya keadilan sosial berarti pemerintah wajib menjamin kesejahteraan rakyat, baik rakyat besar ataupun rakyat kecil, yang mana tidak termarginalkan oleh proyek-proyek pembangunan besar, yang mana tadi mereka ingin menginginkan pembangunan tersebut untuk mensejahterakan rakyat-rakyatnya ya. Namun hal tersebut adalah kepentingan koperasi, yang mana mereka mengutamakan hal-hal tersebut daripada hak dasar petani atas tanah dan air. Maka nilai keadilan sosial kita patut dipertanyakan. Baik, tadi kita masuk ke keadilan sosial. Sekarang kita masuk ke persatuan dan kearifan sosial, yang mana hal ini sejalan dengan sila ketiga. Aspek penting lainnya adalah dimensi kebudayaan dan persatuan. Masyarakat seluruh sikap memegang teguh filosofi bahwa tanah air dan pangan adalah warisan, bukan komoditas yang bisa dijual. Mereka berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk anak cucu. Sebuah konsep berkelanjutan yang luar biasa. Kearifan lokal seperti ini adalah bagian tak terpisahkan dari identitas dan ketahanan nasional. Sesuai dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia menghancurkan ekosistem kendeng dan menggeser tradisi sedulur sikap. Sama artinya dengan merusak salah satu pilar kebudayaan bangsa, yang mana negara seharusnya melindungi kearifan lokal ini, yang mana kearifan lokal ini sebagai aset, bukan malah membiarkan kearifan itu tergerus atau atas nama industrialisasi.
landasan Konstitusi Undang-Undang 1945. Konflik ganda adalah ujian terhadap komitmen negara dalam menjalankan amanat konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi dan sumber daya alam. Yang mana hal tersebut sudah dijelaskan pada pasal 25H ayat 1 perlindungan HAM dan lingkungan, di mana pada pasal tersebut menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Namun tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh korporasi, oleh pejabat-pejabat atau pemerintah tersebut. Hal itu juga terjadi pada pasal 33 ayat 2, di mana pengusahaan CSDA untuk rakyat. Yang mana pasal tersebut menyatakan bahwasanya bumi dan air dan kekayaan yang alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya, yang mana hal tersebut nanti mendapatkan kemampuan rakyat. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kesimpulannya, yang mana dari sebagai penutup dari film Samin dan Semen ini, sebagai pengingat kita bahwa kita semua ini, khususnya dalam kerangka studi PPKN ini, konflik ini menuntut negara untuk memposisikan diri sebagai pelindung rakyat, bukan sebagai pelaksana atau pendorong kepentingan korporasi yang merugikan rakyat. Kita harus mendorong pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang tidak hanya melihat keuntungan ekonomi hari ini, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, budaya, dan lingkungan bagi generasi yang akan datang. Melalui perjalanan studi sikap, kita belajar bahwa mempertahankan hak atas tanah dan air adalah bentuk dan upaya mempertahankan identitas, kedaulatan pangan dan marwah bangsa. Sekian analisis yang saya pahami dari video tersebut. Mohon maaf ketika ada kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.